kemanusiaan dan demi persatuan serta kerukunan umat beragama. Sehingga panitia hari ini tentu sekali lagi saya berikan terima kasih. Yang kedua, Ibu Wamen, saya memang kalau di Pura ini seperti keluarga dari dulu. Jadi sejak ketua lama, ketua yang saya hormati, saya muliakan Ibu Wakil Menteri Pariwisata, Ibu Niluh Puspa. Kalau nama aslinya yang saya tahu Ibu Niluh Erni Emawati, gitu ya Bu. Karena aktivitas ada agenda kalau nggak salah hari ini ya Bu, dengan para menteri dan wamen yang lain. Tapi di tengah-tengah kesibukan Ibu Niluh disempatkan untuk hadir di Pura Agung Cipta Buana Bekasi ini. Terima kasih Bu Niluh. Itu beliau menunjukkan kalau beliau komitmen terhadap kehinduannya, gitu ya Bu ya. Tepuk tangan Ibu Niluh. Sekarang kalau di Cijantung ada wamen Ibu Isana Bagusoka. Lalu yang saya hormati Pak Ketua Parisade, kita bisa tambah bersinergi dan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara kita tambah harmonis ya Pak. Apalagi saya mendatangkan Ibu Wakil Menteri dari Hindu Pak. Lalu semeton titian sarang sami bapak-bapak ibu-ibu, organisasi PPKB yang hadir, terima kasih atas kehadirannya Bapak dengan seragamnya. Lalu bapak-bapak ibu-ibu, WHDI Wanita Hindu Dharma Indonesia berbaju kuning, ketuanya mana nih Bu WHDI? Tadi ada tuh, biar Ibu Niluh tahu ada Wanita Hindu yaitu Bogaswana. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Parisade Kota Bekasi sudah jelas maksud dan tujuan dari Bogasewanam, pelaksanaan Bogasewanam yang sudah ketiga pada hari ini. Ini sudah ketiga kalinya nih Bu Wamen, dan selalu menjadi peningkatan. Dan pada sekarang ini Bogasewanam ini di 27 provinsi di seluruh Indonesia dengan 97 titik-titik lokasi tersebar di seluruh Indonesia Bu Wamen. Jadi ini menggambarkan ini loh posisi-posisi yang ada di, kalau ada internet yang kurang tak nyambung sih Bu, dimaafkan, tapi paling tidak omongan saya adalah benar. Saya selaku ketua umum panitia bertanggung jawab secara lahir dan batin bahwa acara Bogasewanam di 27 provinsi dengan titik 97 lokasi tersebar di seluruh Indonesia, sampai di daerah Papua juga ada Bu. Mungkin di Papua udah jam 2 jam lebih. Itu poinnya. Kenapa kita melakukan Bogasewanam? Karena sesuai dengan tema kita yaitu Manawasewa Madawasewa. Dan seperti yang sudah berulang kali disampaikan oleh kami, bahwa kita memberikan pelayanan kepada sesama manusia sama juga melakukan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu Pak pengertian dari Manawasewa Madawasewa. Salah satu terapan dalam pelaksanaan Manawasewa Madawasewa adalah Bogasewanam yang tadi sudah diuraikan secara mendetail oleh Pak Ketua Parisade. Yang berikutnya adalah kita melakukan bakti sosial nanti Bu Wamen di daerah Lampung, di daerah Pringsewu, melakukan pengobatan massal, melakukan edukasi, melakukan bakti-bakti sosial juga di daerah Pringsewu, Ambarawa, Lampung. Lalu kegiatan lainnya adalah kita melakukan donor darah. Lalu kegiatan lainnya adalah melakukan memberikan dana bantuan kepada siswa-siswa yang kurang mampu dan juga melakukan nasihatnya. Saya sengaja nih menyampaikan ini kepada bapak-bapak ibu di depan Ibu Wamen. Kali-kali saja Ibu Wamen berpendapat dan bisa memberikan pujian juga kepada kita semua. Begitu maksudnya. Memang kita di tengah efisiensi ya Bu ya, kita juga lagi efisiensi, jadi yang penting kita tetap semangat, spirit kita adalah kebersamaan. Karena tagline dari kita adalah kita melakukan bersama-sama, bersama kita bisa. Makanya beberapa kegiatan dilakukan sinergi dengan beberapa organisasi masyarakat seperti seminar nasional kita melakukan dengan Prajaniti Hindu, penanaman pohon juga waktu itu dihadiri oleh Ibu Wamen dan Ibu Sana itu di daerah Tangerang, itu juga bagian dari Manawasewa Madawasewa. Karena dengan melestarikan lingkungan itu juga kita memberikan pelayanan kita.
juga melakukan pelayanan kepada sesama, Bu, kepada panti jompo, di rumah panti jompo kepada orang-orang tua di panti jompo di Ciracas sekitar jam 4 sore. Kalau Bu Wamen berkenan hadir, silakan, ini bersama juga dengan kita besok sore. Lalu kegiatan setelah besok adalah kita melakukan ritual tawur kesangu. Mungkin sebelum tawur kesangu di Candi Prambanan, dipusatkan di Candi Prambanan dengan kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya semua tentu ini menandakan dan menguatkan bahwa kerukunan antar umat beragama begitu kuat di Kota Bekasi. Yang saya hormati juga Ketua SDHD Banjar Bekasi, Bapak Gede Darma. Dalam setiap acara meskipun tidak duduk di barisan paling depan, tetapi kalau tidak ada ibu-ibu di barisan paling belakang, bapak-bapak nggak akan duduk di barisan terdepan. Jadi harus tepuk tangan dulu untuk para ibu-ibu. Di Kementerian Pariwisata sendiri, ini Menteri dan Wamennya perempuan. Kami ada 5 kedeputian, 3 deputinya itu perempuan. Jadi luar biasa sekali. Nah, Ibu ya dari WHDI. Jadi luar biasa sekali perempuan-perempuan. Hati-hati bapak-bapak ya. Kalau nggak ada ibu-ibu nggak jadi buka sahur dan buka puasanya kan. Jadi saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk ibu-ibu WHDI yang sudah, saya yakin sudah bekerja keras juga sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Boga Saka Sewanam ini bisa kita laksanakan. Saya pertama-tama tentu mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh panitia perayaan Nyepi yang sedari awal Maret ini kegiatannya sudah padat sekali. Saya tidak bisa menghadiri semua kegiatan karena agenda juga, tetapi saya selalu mengupayakan untuk bisa hadir di beberapa kegiatan-kegiatan yang setidaknya penting dan juga tentunya pada saat saya ada waktu gitu. Kemarin saya menghadiri penanaman pohon mangrove begitu, yang ini juga menjadi seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Ketua, ini adalah bagian dari kita melakukan atau melaksanakan secara nyata apa sih itu Trihita Karana itu, hubungan kita kepada tidak hanya kepada Tuhan yang widi, tapi juga kepada sesama manusia yang hari ini kita lakukan, dan juga pada alam yang sudah memberikan kita kehidupan. Dan tadi saya punya PR karena sudah ditagi-tagi oleh Pak Ketua, jadi saya menjelaskan dulu. Kalau nama saya Niluh Enik Ermawati sebenarnya, tapi Niluh Puspa itu sebenarnya nama kakek saya. Nama kakek namanya Puspa, kalau di Bali kan sebenarnya Puspa. Dharma tidak hanya tentang berdoa, tetapi juga bertindak. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi. Mari jadikan kepedulian sebagai jalan dharma untuk menyejahterakan sesama. Saya rasa tulisan ini kalau kita menerapkannya dan kehidupan sehari-hari, selesai masalah bangsa ini kan. Kalau kita sama punya satu hati yang sama seperti yang kita tulis di belakang ini, saya rasa tidak ada lagi masalah-masalah. Karena apa? Karena kita semua sadar bahwa masalah itu tidak diselesaikan hanya oleh satu pihak saja, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu orang saja, tapi memang harus diselesaikan bersama-sama. Tidak mudah memang, butuh kerja keras memang, tetapi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita melakukannya bersama-sama. Itulah juga esensi yang ingin diberikan kepada kita dan ingin diingatkan terus kepada kita oleh pendiri bangsa ini, bahwa makanya berikan saya 10 pemuda, kan? Itu kan sebenarnya menandakan apa? Menandakan bahwa nggak bisa satu-satu, nggak bisa sendiri-sendiri. Kita punya juga filosofi bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Ada lagi kalau di Bali filosofi sampat, gitu, sampat lidi. Itu kan apa sih esensinya? Semuanya bersama, bersatu untuk satu tujuan. Jadi saya rasa itulah yang sedang kita lakukan hari ini. Kita sedang menerapkan apa yang ajaran-ajaran yang selalu kita terima. Rangkaian kegiatan perayaan Hari Suci Nyepi ini setelah saya mendengarkan luar biasa sekali ya. Nanti akan ada kelampung untuk
Kemudian nanti juga besok juga akan bakti sosial lagi, gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan bakti sosial yang dilakukan, termasuk juga kegiatan yang kita lakukan hari ini di tengah bulan suci Ramadan. Kita memberikan makanan, begitu. Ini mungkin jangan dilihat nilainya, tetapi apa sih semacam niat kita untuk menghargai dan menghormati dan untuk mengeratkan persaudaraan kita antara umat beragama. Itu yang paling penting sekali saya rasa. Dan saya harapkan ini juga bisa jadi momen untuk kita bersama, untuk sama-sama membuka pintu kolaborasi dan juga inovasi untuk mendukung program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai sektor. Kalau saya di pariwisata tentu adalah sektor pariwisata. Pak Presiden selalu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa kita kerjakan sendiri, jadi semuanya harus kolaborasi. Dan saya rasa itu hal yang benar sekali. Di kementerian, di tengah efisiensi anggaran saat ini, kami selalu berusaha untuk membuka pintu kolaborasi dengan berbagai pihak agar program-program yang memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa terus berjalan. Agar bagaimana tidak ada hal-hal yang memang hal-hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat itu tidak bisa dijangkau. Jadi kita mengupayakan itu. Apa langkahnya? Yaitu kolaborasi itu. Karena dengan kolaborasi tentu saja kita punya kekuatan untuk meraih prestasi yang lebih besar. Kita punya kekuatan untuk bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi kita dan juga bagi lingkungan kita. Bapak Ibu, tema yang kita lakukan hari di perayaan Nyepi ini yang sudah disebutkan berkali-kali yaitu Manawa Sewa, Madawa Sewa, mewujudkan Indonesia 2045. Ini juga sejalan dengan grand design pemerintah, yaitu bagaimana kita mulai dari sekarang untuk 2045 yang benar-benar menjadi tahun emas bagi Indonesia. Dan langkah-langkah kedewasaan kita seperti hari ini membuka ruang bagi semua umat untuk sama-sama memberikan sesuatu bagi masyarakat yang lain, itu adalah modal besar bagi kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kita ini satu, jangan hanya karena masalah agama kemudian kita memisah-misahkan diri, mengkotak-kotakkan diri. Kalau Bekasi sudah jadi nomor 2 sebagai kota dengan kerukunan agama yang baik, saya yakin ini juga tercermin pada daerah-daerah yang lain. Saya harapkan ini juga bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Ibu Bapak sekalian, di perayaan Nyepi Tahun Saka Baru Tahun Saka 1947 ini, saya harapkan sekali lagi, saya mengharapkan agar kita semua menjadi Nyepi itu kan bagi saya ya selalu menjadi ruang perenungan atas apa yang sudah kita lakukan dan apa yang mau kita raih. Saya rasa luar biasa sekali ya, merayakan tahun baru bagi Nyepi, bagi Hindu itu tidak dengan perayaan yang besar, tapi diminta untuk kembali kepada alam, membiarkan semuanya pada tempatnya masing-masing. Alam pada tempatnya, tidak perlu kita ganggu, pun kita menenangkan diri kita, buana alim kita, diri kita sendiri untuk menjadi ruang perenungan apa yang perlu untuk kita perbaiki ke depan. Mudah-mudahan tahun baru Nyepi ini, tahun baru Saka ini, di hari raya Nyepi nanti kita bisa sama-sama merendahkan ego kita, menurunkan ego kita, dan kemudian menguatkan kepercayaan kita akan bangsa ini, menguatkan kepercayaan kita kepada pemerintah bahwa Indonesia akan lebih baik, Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan sekali lagi selamat dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras pada hari ini untuk bisa melaksanakan Boga Sewanan ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, niat baik yang sudah kita kumpulkan hari ini bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita dan juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum, resmi dibuka. Terima kasih.
coba. Yang HP di zoom aja yang HP. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Baik. Dipersilakan kepada Ibu Niluh Puspa untuk menyerahkan bantuan sekaligus memberikan penyerahan beasiswa tahap pertama yang diberikan kepada anak-anak yang berada di depan. Baik, ini dia penyerahan beasiswa tahap pertama dari Badan Banjar Bekasi Peduli serta bantuan sosial secara simbolik kepada anak-anak di Pura Agung Tirtatul Bekasi. Cek. Baik, terima kasih kepada Ibu Niluh Puspa. Terima kasih kepada Bapak Gusti Maderudito. Terima kasih kepada Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Apa. Saya Pandu. Dan kepada Bapak Edi Dharma Yusa untuk ikut bergabung dalam foto bersama. Bisa mundur semua. Pada Bapak Edi Dharma Yusa. Mundur ya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik.